info saja. Nah, kemudian struktur pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu adalah yang saya garis atau berikan lingkaran merah atau kotak merah ini adalah yang tadi ya, yang masuk ke perguruan tinggi vokasi. Itu menyelenggarakan ini, mohon maaf ini karena tempatnya nggak cukup, maka disingkat. Tapi penyebutannya tetap diploma 1, diploma 2, dan seterusnya. Yaitu ada politeknik, akademi, dan akademi komunitas, di mana program pendidikan yang diselenggarakan adalah seperti ini. Ya, untuk politeknik mulai diploma 1 sampai dengan profesi atau spesialis. Tetapi yang kalau di kotakin biru ini adalah sebagai biasanya yang diselenggarakan oleh bentuk perguruan tinggi tersebut. Akademi itu ada diploma 1 sampai dengan diploma 4, lalu akademi komunitas itu adalah diploma 1 dan diploma 2. Ini Bapak Ibu sekalian mesti memegang kaidah ini di dalam proses penyelenggaraan pendidikan nanti. Nah, kemudian penjaminan mutu ini penyegaran saja, mengingatkan kembali penjaminan mutu pendidikan tinggi itu tertuang di dalam bab 3 penjaminan mutu. Di situ ada 5 bagian. Ya, bagian yang pertama adalah sistem penjaminan mutu, bagian kedua standar pendidikan tinggi, bagian ketiga akreditasi, lalu bagian keempat adalah bangkalan data pendidikan tinggi, dan bagian kelima ini adalah lembaga layanan pendidikan tinggi. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bab 3 terkait dengan penjaminan mutu. Nah, kemudian dasar hukum dari sistem penjaminan mutu dikti itu adalah pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Dikti, di mana Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan tinggi yang nanti akan turun dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Lalu pasal 54 ayat 6 dan ayat 8 Undang-Undang Dikti, Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala. Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam peraturan menteri. Ya, nanti termasuk juga kita lihat nanti peraturan menteri seperti apa. Jadi peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 2 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau SPMDikti. Ini jelas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada kebingungan terkait dengan bagaimana untuk pengelolaan atau perencanaan sistem jaminan mutu pendidikan tinggi, silahkan Bapak Ibu lihat di Permenristek nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, ini masih Permendikbudristek ya nah ini nanti ada perubahan-perubahan lagi, sampai saat ini belum keluar karena muncul juga sekarang adalah peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 dan peraturan pemerintah yang untuk merubah peraturan tersebut, nomor 4 tahun 2022 ini. Tapi intinya sih mirip-mirip juga, masih sama dengan yang Permendikbud nomor 20 ya, atau nomor 62 tahun 2016. Jadi SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan diri secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Ini tadi yang Bu Paris selalu wanti-wanti bahwa ada sampai klinik mutu dan seterusnya adalah dalam rangka membawa perguruan tinggi ini untuk berkembang sesuai dengan budaya mutu. Budaya mutu berdasarkan apa? Berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Lalu SPMDikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Nah, kemudian ini dalam Rapermen juga dituliskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi ya itu adalah merupakan pendidikan tinggi yang diselenggarakan sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ya, sehingga strukturnya adalah
sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu adalah standar pendidikan tinggi adalah standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Ini nanti yang menjadi bahan atau material untuk diinputkan di SPMI online atau dilaporkan ke dalam SPMI online. Nah, standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Lalu yang keempat, standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Jadi Bapak Ibu, yang diatur di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini ada tiga kelompok, yaitu standar pendidikan, nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Tetapi Bapak Ibu juga untuk bisa melampaui harus menetapkan atau sebaiknya menetapkan standar pendidikan tinggi secara ciri khas dari perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing. Nah, strukturnya ini, ya ini saya tulis awal karena nanti ada perubahan sedikit. Jadi menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 bahwa standar dikti itu adalah terdiri dari standar nasional pendidikan tinggi yang tertuang dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 Bapak Ibu. Lalu standar dikti atau standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Nah, ini rinciannya. Ada standar nasional pendidikan, ada 8 standar mulai dari kompetensi lulusan sampai dengan standar pembiayaan pembelajaran. Pun dengan demikian dengan standar penelitian, ada standar hasil penelitian sampai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Lalu standar PKM, ada standar hasil PKM sampai dengan standar pendanaan dan pembiayaan PKM. Lalu Bapak Ibu di masing-masing perguruan tinggi bisa menetapkan standar bidang akademik, misalnya standar visi misi, standar untuk mungkin kompetensi dosen yang lebih advance lagi gitu ya. Standar bidang non akademik misalnya adalah standar misalnya mengenai pelayanan umum, mengenai aturan rumah tangga dan seterusnya. Dan ini semuanya adalah menjadi bentuk dari struktur standar pendidikan tinggi. Nah, saat ini karena telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 57, Bapak Ibu sekalian, yang juga karena ada beberapa dianggap kurang pas sehingga ada perbaikan di standar di peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 ya. Jadi di sini dikeluarkan standar nasional pendidikan. Jadi perbedaannya di sini adalah kalau kita lihat sedikit perbedaannya di sini nantinya adalah pada isi pembelajaran, proses pembelajaran. Nah, kalau di sini tidak ada proses atau tidak ada isi pembelajaran, proses pembelajaran. Tapi hanyalah standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, dan seterusnya. Nah, perubahannya atau perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian untuk standar penelitian dan standar PKM masih menggunakan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya, itu yang perlu kami sampaikan ya dari Kementerian, dari Direktorat Akademik Perguruan Tinggi Vokasi ingin menyampaikan seperti itu. Nah, bila mana SNDikti harus sudah diterapkan, nah Bapak Ibu sekalian, dulu kalau kita ingat nomor 44 tahun 2015 itu adalah 2 tahun setelah diundangkan, maka kita harus punya kebijakan SPMI. Nah, sama tahun 2020 itu diundangkan 28 Januari 2020, maka Bapak Ibu sekalian, 28 Januari 2022, siapapun yang melaksanakan pendidikan tinggi, Bapak Ibu harus sudah punya standar nasional pendidikan tinggi yang dituangkan biasanya adalah di kebijakan sistem penjaminan mutu internal. Nah, mesti menjadi pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, 28 Januari 2022 yang sudah lewat, karena ini adalah bulan Mei 2022, apakah Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu masing-masing sudah lengkap? Nah, sehingga tadi Bu Paris mengingatkan, dan biasanya nanti Mas Prima atau Pak Iksan itu selalu mengingatkan bahwa kita harus mengisi SP online sebagai evidence atau bukti bahwa kita sudah comply atau sudah mengikuti aturan.
Ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian karena timbulnya PP nomor 57 atau munculnya PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Nah, ini nanti Permendikbud nomor 3 tahun 2020 akan ada perubahan karena di situ disampaikan peraturan pemerintah nomor 57 ini diundangkan tanggal 31 Maret 2021, maka setelah 2 tahun diundangkan, itu harus, yaitu pada tanggal 31 Maret 2023, maka Menteri harus sudah ada atau sudah melakukan penggantian Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya, Bapak Ibu, ini baru saja mau jalan. Sekarang nanti ada peraturan baru. Tapi saya kira sih tidak terlalu banyak berubah. Jadi Bapak Ibu tetap yakin untuk tetap membuat atau merencanakan SPMI-nya adalah berdasarkan yang saat ini aja, yang masih berlaku adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Nah, kemudian pasal 3 Permendikbud nomor 62 tahun 2016 tentang SMDikti itu terdiri atas, nah ini Bapak Ibu tadi Bu Faris juga sudah menyebutkan ada SPME dan kemudian juga sebenarnya nanti ada SPMI. Jadi ada dua, ya, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem penjaminan mutu internal atau biasa kita kenal dengan SPMI. Lalu sistem penjaminan mutu eksternal atau biasa disingkat dengan SPME. Nah, kemudian perlu disampaikan atau perlu di sini kami sampaikan bahwa SPMI itu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Yang nanti siklusnya adalah PPEPP. Sama ya, kalau PPPP itu di sini direncanakan diubah menjadi penetapan. Kalau di sini tetap dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan. Kalau nanti siklusnya adalah peningkatan, di sini dikembangkan. Ya, jadi perbedaannya sedikit seperti itu. SPMI dikembangkan sendiri oleh perguruan tinggi. Ya, Bapak Ibu. Nah, SPME ini direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan atau lembaga akreditasi mandiri melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, yang ayat 4 ini perlu Bapak Ibu perhatikan. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi ataupun program studi. Nah, itu tadi yang disinggung, mohon maaf, yang disinggung oleh Ibu Paris, bahwa sekarang adalah mesin to mesin. Jadi nanti tidak perlu repot-repot kalau Bapak Ibu SPM online-nya itu sudah bagus, ya, PDDT-nya bagus, ya nanti silim takmasnya juga bagus, semuanya dilaporkan dengan rapi, dengan teliti, dengan detail. Bapak Ibu sekalian, itu adalah mudah. Jadi nanti SPMI-nya gampang karena semuanya awalnya adalah diambil dari situ. Jendelanya atau intake awalnya atau input awalnya dari situ. Jadi kalau zaman dulu dengan uji standar borang, ya sebelum tahun 2018 ke sana gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kalau 5 tahunan tuh baru ada hajat besar mempersiapkan borang dan seterusnya, sampai ada borang itu sampai dipelesetkan atau dibully, membohongin orang atau bohong dan mengarang. Ya, nah, dengan 9 kriteria yang saat ini didukung dengan instrumen-instrumen yang dikembangkan terus oleh Kementerian LLDikti ya dan seterusnya ini sampai seperti ini adalah dalam rangka membantu Bapak Ibu sekalian untuk terus secara kontinu ya bahwa itu adalah menjadi budaya mutu, tidak disiapkan setiap 5 tahun atau menjelang reakreditasi. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini penting sekali. Jadi saya ulangi, luaran penerapan SPMI itu akan menjadi intake atau menjadi input dasar pertama ya yang akan dipakai oleh LAM atau BAN PT ya untuk melakukan penetapan peringkat terakreditasi perguruan tinggi. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di pasal 7 ayat 1 juga disampaikan data informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian ini mohon ya, biasanya ini ada Pak Novi juga ya. Biasanya kalau pangkalan data pendidikan tinggi tidak lengkap ini bermasalah.
Dan ini mesti ditangani dengan baik, ya, dengan rapi dan up to date datanya untuk pelaporannya. Biasanya kalau nggak salah ada rewards ya dari LDikti biasanya, terutama di Monas itu biasanya adalah melaporkan siapa saja perguruan tinggi yang memberikan laporan dengan lengkap dan tepat waktu terkait dengan pangkalan data pendidikan tinggi terkait dengan data-data akademik dari perguruan tinggi tersebut. Ya, ini penting. Karena nanti BANPT sendiri saat ini adalah kalau melakukan evaluasi terkait peringkat akreditasi yang melalui PEPA, ya, itu adalah langsung mesin to mesin. Sabtonya itu langsung narik data ke pangkalan data pendidikan tinggi. Ya, sehingga kalau pangkalan data pendidikan tinggi bermasalah, bisa jadi secara otomatis ya itu ada evaluasi dan bisa jadi tidak bisa diperpanjang atau peringkat akreditasinya bisa diperpanjang, gitu ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, secara singkat tadi yang saya jelaskan di depan ya, jadi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ini Bapak Ibu ini penyegaran ya, refreshment lagi, ini pasti grafis ini sudah Bapak Ibu sering lihat, di googling juga banyak sekali ya, kemudian beberapa materi sistem penjaminan mutu pasti muncul ya. Nah, adalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah mesin to mesin. Jadi SPMI ke SPME nanti ada application program interface semacam itu yang mesin to mesin. Ya, jadi SPMI ke SPMI. Kemudian pangkalan data juga nanti adalah mesin to mesin. Harusnya begitu karena sekarang ada SPMI online. SPMI online nanti kalau kita lihat di websitenya itu terlihat bahwa ada beberapa data yang memang ditarik dari pangkalan data pendidikan tinggi maupun dari misalnya adalah Silimtapmas ya untuk pengabdian penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan beberapa aplikasi play sister dan seterusnya bisa jadi ya, perkiraan saya, ramalan saya itu adalah ke depan akan terintegrasi secara utuh. Dan kemudian dengan nanti koneksi internet yang baik, sumber daya yang semakin murah terkait dengan internet, mungkin bisa jadi waktu nyata ya update-nya. Walaupun sekarang masih modelnya ada batch. Ya mungkin sebulan baru diupdate, 3 bulan baru diupdate, tergantung dengan kondisi dan situasi dari data yang atau peraturan atau kebijakan yang ada di dalam kementerian. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi menuju budaya mutu yaitu pola pikir, pola sikap, pola perilaku berdasarkan apa? Tadi yang saya sebutkan adalah standar pendidikan tinggi. Standar pendidikan tinggi itu apa? Terdiri dari 2, SNDikti dan standar lampuan dari SNDikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Itu ya Bapak Ibu. Kalau SNDikti itu memang yang harus kita penuhi karena itu adalah aturan dari pemerintah yang wajib kita penuhi. Nah, mungkin sedikit menyampaikan apa yang budaya mutu supaya kita punya satu pandangan atau satu persepsi gitu ya. Menurut Aswin Srinivasan dan Brian Cooney itu pada April 2014 menyatakan bahwa yang disebut dengan budaya mutu itu adalah pola perilaku bagaimana bahwa kita secara konsisten itu melihat orang lain berbicara atau melakukan tindakan itu adalah berfokus pada mutu. Dan kemudian kalau pola pikir adalah mendengar orang lain di sekitar kita, di kampus kita, di sekitar, di perguruan tinggi adalah tentang mutu. Dan merasakan di sekitar semuanya ini adalah merasakan bahwa mutu itu penting, itu pola sikap. Jadi utamakan mutu, utamakan mutu, utamakan mutu. Kalau di perjalanan misalnya kita utamakan selamat. Nah, kalau di dalam mengerjakan operasional dari perguruan tinggi, terutama di dalam akademik atau pendidikan tridharma itu ya, maka kita selalu mutunya gimana? Mutunya gimana? Mutunya ini adalah pola sikap, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang didorong oleh peraturan sehingga tempat Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian bisa beroperasi dengan budaya mutu yang seperti ini. Berdasarkan standar dikti. Standarnya dikti Bapak tentukan sendiri sesuai dengan peraturan, terus kemudian komitmen dijalankan, dievaluasi, kemudian dikendalikan, kalau memang sudah tercapai, terus-menerus ditingkatkan lagi, dan seterusnya. Jadi ada siklus seperti itu, Bapak Ibu sekalian.
Ya, nah ini hubungan SPMI dan SPMI atau akreditasi Bapak Ibu ya. Ini tadi di mana dan PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi seperti ini. Jadi SPMI atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI. Nah ini sekali lagi saya ulangi, luaran penerapan SPMI. Kalau Bapak Ibu SPM-nya bagus, ya asesor atau nanti LAM ya LAM PT itu tidak akan pernah bisa menyangkal bahwa oh itunya jelek. Karena apa? Karena sudah terlihat bahwa di dalam penerapan SPMI Bapak Ibu bagus. Dan Bapak Ibu nanti tidak akan terkaget-kaget kapanpun di Monef, kapanpun dilakukan didatangi oleh LLDikti misalnya karena memang SPM-nya sudah bagus. Ya, saya kira nanti Bapak Ibu tidak perlu terkejut dan nggak akan terkejut gitu ya. Kenapa? Semua sudah siap. Semua ada di kalau ada SPM online tinggal tunjukin aja SPM online-nya. Ya semuanya sudah ada rapi. Jadi SPM online itu men-trigger kepada Bapak Ibu sekalian, pada kita semua untuk dengan dalam tanda kutip dipaksa untuk menyiapkan laporan yang bagus yang terkait dengan pelaksanaan dari penjaminan mutu internal kita. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Luaran penerapan SPMI itu menjadi awal dari proses atau menjadi input dari sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi. Nah, makanya LDikti sangat kita patut berterima kasih dengan Dikti Monas ini, dengan timnya SPMI, ada Pak Iksan, ada Pak Prima, ada Mbak Dian, dan yang lain-lain itu adalah, dan terutama Bu Paris itu membuat klinik mutu, karena dalam hal ini penting, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian saya sebutkan lagi di dalam inti SPMI pasal 5 ayat 1 itu siklusnya ini tadi yang sudah saya sampaikan, ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian serta peningkatan standar gigi dan semuanya ini harus terdokumentasi. Nah, dengan praktik baik di setiap kali proses ini atau tahapan ini, Bapak Ibu dokumentasikan, itu menjadi modal untuk eviden diunggah ke pelaporan SPMI yaitu adalah spmi.kemdikbud.go.id. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi nggak perlu mengarang-arang. Semua yang dilakukan, misalnya penetapan, ada kebijakannya, ada standarnya tetapkan, kemudian itu dokumentasikan dengan baik. Setelah didokumentasikan, jangan jadikan dokumen suci, tetapi dokumen yang selalu dibuka dalam proses pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya mungkin ada kendala, ada risiko, kemudian ada gangguan-gangguan yang terjadi mungkin terkait dengan sumber daya atau waktu. Kita evaluasi, ya bagaimana dengan pelaksanaan itu. Dan kemudian kalau memang evaluasinya ada penyimpangan atau belum melampaui dan seterusnya, kita kendalikan, kita cari solusinya. Ya, nah tapi kalau di dalam proses pelaksanaan itu aman-aman saja dan indikatornya semuanya tercapai, ya perlu ditingkatkan sehingga semakin ke depan semakin ini ada efek bola salju positif ya. Jadi tempat Bapak Ibu atau perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian akan menjadi bermutu, ya kan? Kualitasnya yang bermutu, ya. Jadi harus terdokumentasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam pengendalian ada notulen meeting, ada rencana tindak lanjut di dokumentasikan, kemudian rencana tindak lanjut itu dipantau dan seterusnya. Nanti kita lihat sama ya. Nanti semua ini akan diberikan tempat di SPMI online, di spmi.kemdikbud.go.id itu dikasih tempat untuk membuat tautannya dan bisa dibuka oleh verifikator yang menandakan nanti Bapak Ibu perguruan tingginya sudah sangat baik di dalam implementasi SPMI. Jadi Bapak Ibu ya, inti SPMI seperti itu. Nah ini penyegaran saja, saya kira bisa diinin. Tapi yang penting di sini adalah modal organisasi, Bapak Ibu. Kalau kita yang lingkaran atau kotakin merah ini, kita kan di Politeknik, Akademi atau Akademi Komunitas biasanya di sini adalah unit pelaksana penyelenggara program studi, dan kemudian itu adalah levelnya di sini ya, langsung ke sebagai unit pengelola program studi. Nah, kalau yang di universitas ada fakultas, tapi kalau yang di kita, yang politeknik, akademi atau akademi komunitas langsung ke program studi biasanya begitu.
Walaupun kadang-kadang ada politeknik juga yang di tengah-tengah ini UPPS-nya mau diakvis ke jurusan, silahkan aja. Ya, yang penting itu nanti tergantung dengan apa namanya situasi dan kondisi serta sumber daya yang ada di masing-masing perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam model organisasi pun itu juga silakan di Permendikbud nomor 62 tahun 2016 ini tidak kaku ya, tidak rigid. Tetapi membebaskan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan sumber daya yang ada di organisasi atau di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Ada yang membentuk unit khusus SPMI, jadi biasanya ada lembaga penjaminan mutu, ada badan penjaminan mutu, atau ada unit penjaminan mutu tersendiri, ada ketuanya, silakan. Kemudian ada yang mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT atau perguruan tinggi. Mungkin disebut dengan gugus kendali mutu, itu ditempelkan ke wadir 1 atau ditempelkan ke wakil ketua 1 dan seterusnya. Ya, itu terserah Bapak Ibu sekalian. Itu terkait dengan sumber daya karena memang mungkin program studinya baru 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Tidak ada sumber daya yang khusus menangani SPMI, nggak apa-apa, embedded dulu atau ditempelkan dulu. Ya. Nah, kalau sudah membesar bisa jadi ada kombinasi yang di program studi nggak perlu membentuk unit sendiri, tetapi ada semacam ditempelkan ke ketua program atau ke sekretaris program studi. Tapi yang institusi misalnya adalah membentuk unit khusus SPMI. Silahkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bebas. Ya, yang penting adalah perencanaan SPMI-nya ada. Nah, itu yang penting Bapak Ibu sekalian. Ya, ini diulang-ulang saja nih dalam proses penetapan ya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini yang saya kira tadi sudah kita bahas. Yang paling penting di sini ini yang saya sering mendapatkan pertanyaan ketika ada klinik atau ada diskusi di grup dan seterusnya. Itu adalah di pasal 5 ayat 6 Permendikti nomor 62 tahun 2016. Kalau perguruan tinggi swasta, ini Bapak Ibu mohon diperhatikan, kebijakan atau perencanaan atau penetapan SPMI itu adalah ditandatangani atau disahkan oleh ketua atau oleh peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS. Kalau PTS siapa? Yayasan. Ya, bukan direktur atau bukan ketua. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan ya untuk penetapannya. Ya, itu yang penting. Baik. Nah, kemudian jadi tadi sudah saya sampaikan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI. Ini agak saya cepatkan saja. Nah, yang terpenting di sini dokumen SPMI itu apa saja nih, menyegarkan lagi bahwa ada kebijakan SPMI, ada manual SPMI, ada standar dalam SPMI, tadi standar dikti ya di sini ya, ada standar nasionalnya 24 standar. Kemudian ada tambahan standar-standarnya yang khusus dari perguruan tinggi yang melampaui standar nasional tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Lalu dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI, misalnya formulir untuk KHS seperti apa, itu harus clear. Ya, kemudian formulir untuk transkrip, formulir untuk ijazah misalnya, formulir untuk laporan misalnya akademik ya dan seterusnya. Nah, itu yang dikaitkan masing-masing ke standar yang ada yang nomor 3 ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah ribut, nggak usah pusing ya. Formulir itu apa? Ini sering yang menjadi pertanyaan kepada saya. Formulir itu apa, Pak? Formulir yang ada yang Bapak Ibu sekalian pakai di perguruan tinggi itu diresmikan, diformalkan, disahkan. Nah, oleh perguruan tinggi tersebut ya dalam satu bundle dokumen SPMI gitu ya. Nah, sehingga itu menjadi tertib, menjadi legal gitu ya. Jadi semuanya akan mengacu ke situ. Tidak ada yang beda format ya. Tidak ada salah-salah di dalam penempatan datanya dan seterusnya ya Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kemudian membentuk unit penjaminan mutu tadi saya terangkan, lalu mengelola PDDikti ini pentingnya Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kemudian untuk implementasinya itu adalah semua bidang kegiatan perguruan tinggi ya Bapak Ibu, ada yang dua aja, dibagi dua ya, akademik dan non akademik.
Yang akademik apa? Yaitu Tridharma tentunya ya, dan yang non akademik ya yang penunjangnya biasanya misalnya SDM, masalah dosen, tenaga pendidikan ya, keuangan, sarana dan prasarana ya, misalnya adalah tentang kegiatan mahasiswa, layanan mahasiswa dan seterusnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam pelaksanaannya itu ya mengikuti Kaizen ya, SPMI atau peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement biasanya kita kenalkan dengan posisi PPEPP ya. Direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan ya. Ini dalam proses pelaksanaannya. Jadi dokumennya sudah jadi, sudah ditetapkan tadi, maka harus dilihat ya semua kegiatan kita, activity plan atau rencana kerja, rencana operasional, bahkan renstra-nya itu juga harus menunjang untuk pelaksanaan keberhasilan dari semua standar yang kita tetapkan. Di mana Bapak Ibu kalau kita belajar membedah tentang dokumen SPMI, di situ banyak sekali disampaikan terkait dengan yaitu dengan hal-hal yang penting di dalam SPMI. Ya, misalnya kita lihat ya siklus PPMPP ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada peningkatan standar DITI, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan ini adalah menjadi siklus ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini saya kira bagaimana uraian dari standar-standar yang ada, ya khususnya di standar pendidikan tinggi di sini, mengikuti sistem akreditasi nasional 2017, ini peraturan dan PT nomor 2 tahun 2017 ya, terkait dengan pembagian masing-masing standar ya, saya lewati saja. Dan Bapak Ibu perhatikan nih ya, ini adalah peluang untuk bisa membuat standar masing-masing perguruan tinggi. Di kriteria 1 itu nggak diatur oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Mahasiswa juga tidak diatur oleh Menteri ya, oleh Mas Menteri atau oleh peraturannya ya. Jadi silakan, ini adalah peluang Bapak Ibu untuk menambah standar yang khusus yang ada di masing-masing perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini sering kali kalau di dalam grup atau di dalam perbincangan itu Ban PT itu katanya otomatis memperpanjang ya. Nah, bukan otomatis ya, tetapi sebenarnya adalah dilakukan melalui PEPA ya, melalui PEPA. Nah ini saya lewat saja karena ini lebih membahas ke SPMB. Tapi kalau ada pertanyaan nanti silakan. Nah kemudian evaluasi ya, evaluasi pelaksanaan. Bapak Ibu sekalian mohon ya. Biasanya nanti kalau dalam kebijakan mutu itu memang ada kebijakan SPMI itu ada audit mutu internal. Tapi audit mutu internal ini adalah evaluasi yang sifatnya sumatif, sudah berakhir. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah di akhir. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian yang lebih penting lagi itu harus ada evaluasi diagnostik maupun evaluasi formatif. Ya, kalau yang sumatif ini biarlah dikatakan oleh AMI maupun oleh akreditasi atau SPME. Ya, nah kalau di sini diagnostik, monitoring dan evaluasi diri, yaitu gunanya para atasan, mungkin adalah para wakil direktur atau wakil ketua, ya, kemudian oleh pejabat di prodi atau di jurusan, ini selalu memastikan bahwa pelaksanaan standar tadi, pelaksanaan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini bedanya evaluasi sama audit mutu internal. Ini ada beberapa pertanyaan, apa Pak bedanya kita Monef dengan AMI gitu ya. Nah, Monef ya ini, Monef itu tidak diselenggarakan sehari-hari, bisa dilihat atau kita observasi dalam proses kegiatan pelaksanaan operasional yang mengikuti standar tersebut ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau AMI itu biasanya sudah di akhir. AMI itu biasanya mencocokkan saja indikator A atau misalnya contoh bahwa dosennya ini adalah 5 sesuai enggak dengan jenjang akademik dia dan kemudian sesuai dengan gelar akademik dia dan seterusnya. Kalau sudah ya sudah. Ya. Nah, itu adalah lebih mencocokkan ya dengan apa yang ada di dalam standar ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, yang ini pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang landasan hukum penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik. Ya, ini tadi sudah, saya lewat saja. Nah, kemudian yang audit mutu internal yang perlu saya sampaikan bahwa audit mutu internal adalah proses pengujian yang sistemik, ya, sistematik, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Jadi mencocokkan, tapi kegiatannya sistemik. Di planning, direncanakan dari awal, dijadwalkan auditornya siapa, ya harus punya instrumennya dan didokumentasikan dengan baik. Nanti ada laporan audit mutu internalnya dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak asal-asalan, yang disebut dengan sistemik, ya, terjadwal, ada sistemnya dan seterusnya. Lalu audit mutu internal bukanlah asesmen penilaian, melainkan pencocokan tadi yang saya sampaikan, ya Bapak Ibu, ya, kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan atau program. Nah, yang asesmen itu tadi adalah yang SPME, ya, akreditasi, Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, kemudian instrumen akreditasi perguruan tinggi 2019 ini APT 3.0, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau udah advance, sudah baik, ini mengingatkan bahwa nanti Bapak Ibu sekalian di dalam melakukan evaluasi, terutama audit mutu internal, terapkanlah berbasis risiko, ya, risk based audit, ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini sama penjelasannya, jadi audit berbasis risiko itu bertujuan untuk meyakinkan bahwa kegiatan manajemen risiko yang telah disepakati oleh manajemen institusi telah berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian prinsip dasar audit mutu internal, ini nanti supaya Bapak Ibu punya pelaporan bagaimana sehingga nanti di SPMI online itu bisa dimasukkan, ya. Pelaksanaan harus profesional, penyajian yang wajar, ketelitian, independen, berdasarkan bukti percaya. Ini saya skip aja karena waktu juga. Nah, di dalam evaluasi nanti Bapak Ibu, ya, di dalam audit mutu internal mestinya ada laporannya atau outcome-nya, ya. Outcome-nya itu adalah nanti ada laporan bahwa pelaksanaan standar itu mencapai, artinya adalah indikator-indikatornya di situ sudah tercapai, ya. Sudah, misalnya kalau mahasiswa itu kita targetkan tahun ini 1:3, nah tercapainya 1:3 berarti tercapai. Kalau melampaui, misalnya perbandingan 1:3, ternyata tahun ini bagus banget, pendaftarnya banyak, sehingga bisa 1:4. Nah, itu adalah kelampauan indikatornya atau kelampauan standar. Belum mencapai, tadinya kita punya target 1:3, ternyata yang tahun ini baru karena mungkin pandemi dan seterusnya tercapainya baru 1:2. Tidak apa-apa, atau 1:2,5. Dan menyimpang, nah kalau menyimpang ini bisa jadi nanti agak definisinya, ya, kalau menyimpang, kalau misalnya 1:1 gitu, ya, itu kan sebenarnya bukan menyimpang tapi tidak atau belum mencapai, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau memang ada pertanyaan kita bahas karena waktu juga. Jadi apakah apapun hasil audit mutu internal pelaksanaan standar dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai maupun menyimpang dari standar perguruan tinggi, harus melakukan tindakan pengendalian standar dikti. Ya. Nah, kemudian tadi evaluasi sudah saya bahas, saya lewat saja. Oke, perbedaan pemantauan dan tadi sudah saya jelaskan, nanti bisa ini nanti di-share kan, ya, materinya. Terus kemudian langkah-langkah membangun sistem audit internal SPMI, ya ini tadi sudah, ya, menetapkan kebijakan, merumuskan standar tentang sistem audit internal, menyusun atau merumuskan manual audit internal, menyiapkan seluruh instrumen dan atau formulir audit, membentuk unit atau tim atau lembaga pelaksana audit, ya, menyiapkan dan melatih para auditor internal, ya, mensosialisasikan sistem audit internal SPMI. Nah, auditor internal ini juga penting, ya Bapak Ibu sekalian, harus pastikan ada, disahkan oleh, ini cukup dengan pimpinan perguruan tinggi, kalau politeknik direktur, ya, seperti itu, nggak perlu sampai yayasan. Karena ini bisa jadi per tahunnya bisa berubah. Baik, nah tujuan dan sasaran audit internal SPMI memeriksa ketersediaan, memeriksa kepatuhan atau ketaatan unit, ya, memeriksa konsistensi atau
ajegan ya dan keteraturan unit ya, memeriksa dan akhirnya menilai kinerja unit yang diaudit. Nah, kemudian objek audit SPMI standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan secara nasional menurut undang-undang, lalu standar perguruan tinggi ya, Bapak Ibu, mengauditnya itu saja ya untuk apa namanya ruang lingkupnya. Jika standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi patokan minimal, maka setidaknya audit internal harus dilakukan bertahap pelaksanaan ke 24 standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian ini juga sering menjadi pertanyaan ya. Bapak Ibu biasanya bertanya di tempat lain yang sering saya dapatkan adalah, Pak, kapan sih kita melakukan audit mutu internal gitu ya. Nah, audit mutu internal saya sampaikan itu terserah kepada perguruan tinggi masing-masing, tetapi minimal setahun sekali ada, satu angkatan itu ada. Lebih baik lagi ya semester ya. Nah, tapi tergantung sumber daya Bapak Ibu perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kalau saya sih sarankan setahun sekali. Bisa juga 2 tahun sekali ya. Nah, itu tetapi ini saya tidak sarankan. Tapi sebaiknya lah setahun sekali. Karena apa? Setahun sekali itu sudah ada satu siklus proses pembelajaran dari mahasiswa baru sampai kemudian meluluskan. Kalau 2 tahun sekali ini agak telat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau yang baik kalau di tempat saya biasanya adalah setiap semester. Ya, jadi setiap semester itu kita evaluasi satu siklus proses pembelajaran dalam satu semester itu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pengendalian tadi sudah saya jelaskan. Siapa yang melakukan pengendalian? Ya semua stakeholder yang terkait, yang berkaitan ya, yang jadi apa namanya attendance di dalam pelaksanaan standar, gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, saya lewat saja. Jadi kalau mencapai harus ngapain, kalau melampaui harus ngapain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini rapat tinjauan manajemen adalah suatu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. Nah, ini sebagai akhir di dalam proses pengendalian ya, proses pengendalian pelaksanaan SPMI Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya, bukan biasanya ya, yang pasti ini Bapak Ibu mohon diperhatikan, kalau kita mau unggul, ya mau unggul, nah untuk rapat tinjauan manajemen ini harus membahas 1 sampai dengan 7 ini. Ya, coba kita perhatikan, 1 hasil audit internal, ya, kemudian umpan balik, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya. Jadi berkesinambungan, Kaizen tadi ya, continuous improvement. Kemudian perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu ya. Kemudian rekomendasi untuk peningkatan. Jadi Bapak Ibu sekalian itu yang mesti diperhatikan ketika membuat agenda rapat tinjauan manajemen dan datanya harus lengkap disampaikan kepada seluruh stakeholder atau attendance yang melaksanakan pelaksanaan SPMI tersebut Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga nanti tadi kalau memang di dalam rapat tinjauan manajemen dan laporan AMI-nya memang tidak ada temuan yang berarti justru mengabarkan bahwa semua indikator dari setiap standar itu tercapai, nah itu perlu ada proses peningkatan. Sehingga lambat laun ini adalah the ultimate goal atau tujuan utama, tujuan akhirnya adalah budaya mutu di perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing berdasarkan standar dikti yang Bapak Ibu tetapkan di perguruan tinggi Bapak Ibu tetapkan ya tadi. Oke. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, ini syarat perlu bahwa yang terpenting itu Bapak Ibu ya untuk syarat perlu terakreditasi ini ya itu tentu saja kecukupan dosen ya. Kemudian butir penilaian sistem penjaminan mutu ya SPMI ini Bapak Ibu sekalian ini menjadi syarat terakreditasi, peringkat terakreditasi. Nanti kalau Bapak Ibu tidak melakukan ini salah satunya yang sesuai dengan bahasan di siang ini gitu ya, ya Bapak masuk ke tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi prodinya atau perguruan tingginya kan sayang sekali gitu ya. Nah, lalu apa namanya ini yang terkait dengan sistem penjaminan mutu ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, ini saya lewat saja, ini ISK, tapi kalau nanti ada yang bertanya silahkan. Nah, ini adalah sumber materi yang saya ambil gitu ya, jadi sumbernya. Dan nanti kalau Bapak Ibu masih, mungkin ini materi nanti bisa disampaikan oleh Mas Prima kepada para peserta. Tetapi sebenarnya ada ya buku pedoman yang sudah dikeluarkan oleh perguruan tinggi vokasi ya, Ditjen Diksi gitu ya, terkait dengan pedoman sistem penjaminan mutu internal untuk vokasi. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa baca ini ya. Saya kira itu persis 1 jam saya menyampaikan materi yang pertama sebelum masuk ke materi SPMI online-nya untuk pengisiannya Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik, terima kasih. Kalau memang ada pertanyaan, bagaimana Ibu Dian bisa kita diskusi atau waktunya bagaimana? Silakan Ibu Dian. Bapak mungkin langsung ke teknisnya dulu kali ya Pak ya. Baik, baik Teknik ya. pengisian karena memang ini waktunya Ya, berjalan. ya. Oke, baik. Baik, kalau begitu saya akan share lagi ke yang Oke. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Share saya yang sekarang? Ya terlihat. Sudah Pak. Baik. Baik, terima kasih. Baik, nah ini yang berikutnya adalah terkait dengan pengisian. Nanti kita langsung, saya sebenarnya ini share screen aja sebentar saya. Oke. Nah, kemudian nanti saya bisa pindah-pindah ke yang ini ya. Oke. Nah, oke, sementara saya masuk sini dulu, Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai data aja tadi sudah disampaikan sama Bu Paris ya, sekitar 45 tadi ya, yang mungkin terupdate. Ya, ini mungkin data yang agak lama. Nah, terus kemudian ini ya Bapak Ibu sekalian, mohon nanti bikin checklist macam ini ya Bapak Ibu untuk rancangan SPMI ya. Jadi dari penetapan itu ada pengaturannya apa, lalu peraturan dan keabsahannya. Jadi Bapak Ibu ini banyak pertanyaan nih, pengaturannya bagaimana? Kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dikti semuanya ada. Bapak bikin terbit pemutakhiran tautan ya sehingga nanti muncul nah nanti kurang lebih kelihatan ya yang ini ya. Ini di contoh strategi penempatan tautan ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya Pak, terlihat Pak. Ya, jadi nanti ini semacam ini nih. Nah, bukti dokumennya semua di sini karena di dalam SPMI online itu kita tidak mengunggah seperti kita kirim email dengan attachment file gitu ya. Tidak diunggah filenya, tetapi hanya dibikin tautannya atau linknya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu harus punya tadi ya, kalau yang di sini tadi checklistnya ini gitu ya, Bapak Ibu. Nah, tapi kemudian kalau mau implementasi dengan linknya, nah ini strateginya jadi seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Sampai semuanya nanti ada penetapan dan seterusnya ya. Baik, nah sama ya tadi pengaturan tuh apa yang diperlukan tuh SK pemberlakuan SPMI ya. Dan dokumen kebijakan SPMI ya di dalamnya mestinya harus ada tadi ya buku manual, buku standar dan seterusnya. Ya, kemudian coba saya lanjut dulu. Nah, kemudian menu standar yang ditetapkan sendiri, menu penetapan. Jadi kalau ini saya akan masuk di sini, coba ya, saya akan masuk
Ini kemarin saya minta Mas Prima, ternyata yang punya Mas Prima itu yang fasilitator, bukan fasilitator ya, tapi yang LDikti, jadi nggak bisa melihat ini ya. Coba saya pakai yang ini, tapi nanti nggak saya buka semua datanya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam SPMI online, ketika masuk pertama kali, Bapak Ibu ya, nah ini akan muncul dashboard semacam ini ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ada dashboard itu sendiri, lalu ada penetapan, lalu ada pelaksanaan, lalu ada evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Sama di teorinya tadi yang sesi pertama saya sampaikan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini gampang sekali kok Pak, ini pemakaiannya Bapak Ibu ya. Baik. Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu harus sudah punya dokumen-dokumen ininya ya. Dari standar di aspek pendidikan ini 8 standar ya. Minimal itu ya. Nanti kalau Bapak ada tambahan misalnya selain kompetensi lulusan, pembiayaan ada lagi apa ya gitu ya. Nah, memang ada praktek baik yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, silahkan ditambahkan. Ya. Nah, ini dari aspek penelitian. Nah, ini semuanya Bapak pastikan Bapak Ibu lengkapi ya di ini. Nah, ini masuk ke standar yang ditetapkan institusi ya. Oke. Nanti kita masuk ke sini standar. Nah, ini kalau dashboard ini. Nah, ini yang saya bilang apa namanya? Ini kebetulan untuk yang Politeknik Astra ini baru berubah nama ya, sehingga belum semuanya masuk ke dari PD Dikti ditarik ke sini ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi apa namanya? Nggak usah dipikirkan itu. Yang saya ingin lihat di sini yang ingin apa namanya saya tunjukkan di sini. Nah, ini adalah ini masih begini ya Pak, ini sudah ada, nanti semuanya profil dari perguruan tinggi Bapak Ibu itu akan masuk di sini Bapak Ibu sekalian ya. Ini online ya Bapak Ibu dari PD Dikti, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi. Ya, sangat mudah, tinggal ngeklik-ngeklik saja gitu ya. Nah, ini kelihatan semuanya di sini. Nanti kalau Bapak Ibu PD Diktinya lengkap datanya, semuanya ini ya. Nah, ini Politeknik Astra juga ada apa namanya mesti melengkapi, yang belum lengkap biasanya disentil sama Pak Novianto tuh yang mengurusin PD Dikti ya, Pak Novi ya. Nah, ini semuanya ada. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Ini profil-profilnya aja. Ini semuanya muncul secara otomatis tersendiri ketika Bapak Ibu membuka ya. Karena ini sudah ngeling mesin to mesin tadi yang saya bilang dari PD Dikti maupun dari Silimtapmas. Nah, sekarang kita masuk ke penetapan. Di sini ada pengaturan tentang perguruan pengaturan tentang kebijakan SPMI ya Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah ada di sini. Nah, ini kalau memang belum diisi Bapak Ibu, nah di sini nanti ya ini kebetulan nggak ada contohnya yang belum diisi, semuanya sudah diisi ya. Pengaturan tentang pengelolaan SPMI institusi. Ya, misalnya nah kalau kita lihat dia langsung ngeklik dan ini ngelink aja. Ya, ini ngelink saja ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak apa namanya tidak diunggah ya, tapi yang diunggah adalah tautannya ya, tapi seperti yang tadi saya sampaikan prosesnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terus kemudian ini adalah kebijakan SPMI-nya, ada pengaturan pengelolaan SPMI ya, kemudian tanggal ditetapkannya itu kapan gitu ya, terus kemudian belum di apa. Nah, ini ada pertanyaan biasanya belum terverifikasi. Siapa yang memverifikasi? Nanti seperti saya fasilitator wilayah nanti akan masuk menggunakan login yang fasilitator, ini akan melihat dokumen yang diunggah ini benar atau enggak. Jangan-jangan kebijakan SPMI tetapi yang diunggah dokumen statuta gitu ya. Nah, kan nggak cocok. Jadi nanti akan di apa namanya verifikasinya nanti ada tidak terverifikasi. Kali ini kan belum ya. Atau yang nanti terverifikasi. Itu ya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi mohon perhatian ya.
Nah, kemudian pengaturan organisasi pengelolaan SPMI itu adalah kebetulan kalau di sini dalam unit tersendiri. Tapi tadi secara teori ya ada 3 pilihan sesuai dengan peraturan nomor 62 ya, Permendikbud nomor 62. Ada yang embedded nempel ya dalam organisasi institusi dan kemudian ada kombinasi dua-duanya. Biasanya yang diunggah apa ya? Nah, dianggap misalnya ini adalah mestinya ada ini struktur organisasinya dan seterusnya. Nah, nanti ini adalah verifikasi ya, itu Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian pengaturan terkait pelaksanaan standar dalam SPMI ya. Nah, ini semuanya ada ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini standar perguruan tinggi, ini sudah ada SNDikti, misalnya diploma, itu masa studi maksimal itu adalah 4 tahun. Nah, Bapak Ibu perguruan tinggi boleh menentukan, ya. Kalau diplomanya ini bisa, ya karena hanya meninggalkan misalnya diploma 3 saja, maksimal berapa? 3 tahun, misal ya Bapak Ibu. Atau maksimal 5 tahun, boleh di sini boleh diisi, boleh ditambahkan, boleh di kurangi ya Bapak Ibu ya. Di sini boleh ada ini kita bisa isi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang sudah ada data ya, data awal yang diberikan oleh mesin, oleh aplikasi. Nah, yang ini adalah bisa kita isi. Jadi di standar Bapak Ibu sekalian di pendidikan apa namanya standar pendidikan tinggi tadi masa belajarnya berapa lama gitu ya. Itu harus ada yang mengatur gitu. Pasti ada dong Pak ya, Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau memang ini simpan aja Mas Budi ya. Terus kemudian nggak usah khawatir ya. Nanti kalau keliru gimana Pak? Bisa diperbaiki ya Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian IPK minimal. Nah, IPK minimal yang ditentukan oleh SNDikti itu 2. Nah, oke, yang untuk lulus ya kan. Kalau di bawah 2 boleh nggak diisi ya? Enggak, mestinya harusnya enggak ya, karena ini apa namanya Sendikti itu minimal 2 gitu ya. Nah, sebaiknya melampaui gitu ya. Nah, kalau misalnya mahasiswa di depan Bapak Ibu itu bagus-bagus gitu ya, DO-nya itu di 2,5, berarti minimal 2,5 ya. Nah, Bapak Ibu atau 3 gitu ya, Bapak Ibu bisa pilih di situ ya. Jadi seperti itu, gampang sekali. Nah, terus kemudian dosen tetapnya, ini diploma harus 5, semuanya 5 ya, masing-masing program studi dosen tetap program studi tentunya ya, Bapak Ibu. Nah, ini ditentukan. Bapak Ibu bisa karena standarnya sudah bagus. Tempat saya bagus, Pak. Perguruan tinggi sudah minimal 7, Pak, sekarang. Nah, oke, bagus. Kita masukkan datanya 7. Ya, misalnya begitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya nggak berani ngubah-ngubah ya, nanti diomelin karena saya juga pinjam akun ya. Ini akun rekan saya yang mengurusi apa namanya SPMI online-nya, ada adminnya. Ya, Bapak Ibu sekalian di sini tinggal mengisi ya. Jadi di sini ada tabulasi, ada kebijakan SPMI, semuanya yang diisi adalah pengaturan ya, pengaturan pengelolaan, kemudian pengaturan organisasi, pengaturan terkait pelaksanaan standar ya. Ini manual biasanya, pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar, manual juga, pengaturan terkait pengendalian, ada manual mutunya, pengaturan terkait penugasan standar dalam SPMI itu juga manual mutunya ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Oke, ini berarti sudah, nah oke ya. Kemudian, nah ini standar lainnya di submenu standar lainnya yang ditetapkan. Ada value-nya standar visi misi dan seterusnya. Yuk kita coba lihat ya Bapak Ibu sekalian. Mana tadi? Ya, nah standar yang ditetapkan oleh institusi. Nah, ini sudah dikasih template, bukan template ya, isian seperti ini, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Sudah nggak bisa nambah lagi, tetapi kita kebetulan ini ada semua ya Bapak Ibu. Oh, 1 yang tidak ada. Nah, ini contoh yang ada tidak ada, misalnya Bapak. Nah, kalau Bapak Ibu klik, misalnya ini, nah kalau misalnya klik ada, berarti Bapak Ibu harus menaruh tautan terkait. Ya, tautan terkait misalnya sebentar, saya akan masuk misalnya ya Bapak Ibu ya, contoh aja nih saya akan masuk. Nah, ini sekaligus kebetulan nih pakai Google Drive aja yang gampang ya. Saya akan masuk, saya ketik Google aja apa namanya? Google dulu. Kelihatan ya saya punya internet browser ya Bapak Ibu ya. Saya khawatirnya bicara panjang lebar terus nggak terkait, nggak apa namanya nggak kelihatan ya Bapak Ibu.
Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, nah kemudian di sini setelah masuk Google tinggal pilih aja. Kebetulan saya sudah pakai user saya, akun saya, bisa milih Google Drive aja. Ya, nah Bapak Ibu sekalian nanti ada di sini drive kita macam-macam ya. Bapak Ibu juga biasanya naruh macam-macam file di sini supaya aman gitu. Kalau di cloud ini kan termasuk cloud jadi aman. Flash disknya atau hard disknya rusak tetap bisa asal ada akses internet saja ya Bapak Ibu. Nah, misalnya saya di sini ya. Nah, kemudian saya misalnya contoh bikin get link ya. Di get link. Oke, nah ini copy saja, tinggal copy klik di sini gitu ya. Oke, dan terus kemudian kita balik lagi ke tempat yang tadi. Kita masukkan ke sini. Ya, nah tinggal begitu aja, copy paste saja ya Bapak Ibu. Nah, tinggal kita simpan udah tautannya ketika diklik nanti kayak yang tadi. Karena ini demo, saya close aja ya Bapak Ibu ya, saya nggak simpan. Nah, nanti kalau sudah diklik, ya ini tautan tadi diklik jadi seperti ini. Ya, Bapak Ibu, jadi gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu ini. Yang penting itu dokumennya ada Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, terus kemudian ini masuk yang ditetapkan. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 dengan 4 punya turunan lagi. Ada aspek pengelolaan organisasi dan seterusnya, aspek kesejahteraan sampai aspek kesejahteraan. Nah, kalau nggak ada di sini, gimana list yang ada di sini? Bapak Ibu bisa masuk ke standar lain. Ya. Nah, kebetulan di kami, di saya ini ada standar informasi, standar identitas, standar evaluasi diri, standar tracer study. Kalau masih mau nambah lagi, silakan tambahkan ya di sini ya Bapak Ibu ya, tambahkan bentuk evaluasi. Tinggal nama standarnya apa, lalu sama tautannya tadi, ambil Google Drive-nya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau nanti sudah ini, kalau bisa perguruan tinggi itu punya, kalau memang masih ini bisa punya repositori sendiri. Kalau enggak ya ngambil yang gratisan ya bisa Google Drive, bisa Dropbox ya, macam-macam ya Bapak Ibu yang ngambil aja yang gratis, tapi yang secure ya Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya saya sudah untuk membuat contoh bisa membuat misalnya di sini. Nah, saya punya folder akademik teknik ABC misalnya ya, nih SPMI online. Nah, saya punya folder-folder seperti ini. Bapak Ibu tinggal masukkan file di sini, ya kan? Gampang sekali, misalnya masukkan, tinggal klik file tersebut, ya terus ini drop file here ya kan? Tinggal langsung narik dari Explorer, misalnya contoh nih ya, saya kasih contoh. Mohon perhatikan Bapak Ibu, misalnya saya masukkan peraturan. Nah, ini tinggal saya tarik begini Bapak Ibu, saya tarik ya pakai klik kiri, mouse kiri yang lama ya, jangan ditahan, jangan dilepas. Kita arahkan ke sini. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, kita tunggu dulu uploadnya. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu sekalian. Ya, terus kemudian kita tinggal get linknya ya. Nah, kita copy link, kita done dulu. Terus kemudian kita pindah ke sini Bapak Ibu. Ya, kita masukkan ke sini ya. Nah, udah otomatis misalnya standar apa gitu ya. Nah, kita tulis standar misalnya standar apa gitu ya. Standar X misalnya ya. Nah, sudah Bu, nanti akan jadi ya Bapak Ibu sekalian. Gampang sekali, yang penting dokumennya ada ya Bapak Ibu. Karena ini untuk demo supaya nggak berubah, saya close aja ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk yang ini menu standar lainnya, submenu standar lain yang ditetapkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi caranya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terus masih di sini saya akan lanjut. Nah, menu evaluasi, bentuk evaluasi, nama bentuk evaluasi, nanti fungsi pengawasan yang terintegrasi sesuai fungsi organisasi. Diisi jika PT telah memiliki sistem informasi dashboard SPMI, misalnya Bapak Ibu punya website ya, atau instrumen SPMI-nya itu sudah ada. Nah, itu tinggal Bapak masukkan di situ. Wawancara ya, biasanya mungkin ada mengukur tingkat kepuasan stakeholder, tidak hanya dengan survei, tetapi langsung didatangin, terus kemudian direkam, ada voice note-nya gitu ya, ada rekamannya ya, ada voice record-nya ya. Nah, itu silakan Bapak Ibu diupload. Nanti kan fasilitator wilayah yang akan memverifikasi.
Oh iya benar, ternyata ada wawancara dengan dosen, bagaimana tingkat kepuasan dosen. Atau bisa juga dengan cara survei, ya kan? Survei ini kan kuesioner ya, mungkin lebih murah, lebih cepat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin akurasinya terkait dengan data apa namanya ini mungkin kualitatif data, tapi kalau di sini bisa jadi lebih apa namanya hasilnya datanya lebih akurat dan seterusnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu ya. Kemudian audit mutu internal, praktik baik atau mekanisme. Nah, laporan AMI, virtual AMI kalau masih kemarin-kemarin di 2020 2021 Pak, itunya apa audit mutu internalnya itu lewatnya daring, Pak. Bagaimana Pak? Oke kan makanya Bapak Ibu sekalian kalau dalam meeting ya di dalam pertemuan-pertemuan mungkin khususnya rapat kerja manajemen audit mutu internal tolong difoto ya dan kemudian nanti dikaitkan dengan apa namanya dimasukkan dalam satu dokumen gitu ya bahwa ini adalah laporan audit mutu internal atau virtual AMI-nya berlangsung seperti itu. Jadi ada eviden-eviden yang menyampaikan tidak hanya sekedar foto tapi nanti kan fasilitator akan ngecek, akan verifikasi. Oke, fotonya ada. Terus kemudian hasil laporan AMI-nya mana? Ya, ada cross check semacam itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nggak usah khawatir gimana kalau file saya banyak banget, Pak, nggak apa-apa. Bikin Excel-nya dulu seperti ini. Mungkin di sini ada dokumennya banyak sekali nih. Mungkin ada evaluasi mengenai apa namanya instrumen AMI atau mengenai pelaksanaan AMI dan seterusnya banyak sekali ada ini. Bikin Excel-nya dulu yang ditautkan di sini tadi ya di SPMI-nya itu yang Excel apa-apa. Fasilitas wilayah nanti akan ngeklik ke Excel-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nih apa namanya? Jadi seperti itu ya. Nah, itu terkait dengan karena ini sangat mudah sekali saya bilang ya. Bagus sekali aplikasi SPMI online ini. Jadi nggak berat servernya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian tinggal bikin tautannya. Jadi berapapun file yang ini, kalau misalnya kita mengunggah kan dibatasin 10 megabyte atau kalau kita WhatsApp itu 10 mega itu masih bisa, tapi di atas itu kita sudah nggak bisa. Nah, tapi kalau yang ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa nih, mudah sekali. Bapak Ibu tinggal pasang Google Drive atau kalau ini saya kasihkan contoh ya, ini saya menggunakan. Nah, Bapak Ibu, ini lihat Bapak Ibu di sini. Ini bukan Google Drive nih Bapak Ibu, tapi repository.polman-astra.ac.id dari websitenya Politeknik Astra. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi boleh gratisan, tapi kalau institusinya udah bagus sumber dayanya, bisa punya sendiri, security-nya juga sudah lebih aman gitu ya. Boleh Bapak Ibu pakai apa namanya direktorinya sendiri gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi untuk memudahkan dan praktisnya serta gratis gitu ya, gunakanlah Google Drive ya. Walaupun sebenarnya Google Drive-nya nanti ada kapasitas maksimalnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kapasitas maksimal bagaimana caranya? Bikin lagi akun yang baru, tidak ada masalah ya Bapak Ibu sekalian. Karena yang dikenali oleh si SPMI online itu bukan akun dari Google Drive, tetapi adalah linknya. Dia manapun kita naruh di Google Drive tersebut, selama linknya benar, maka dia akan lari ke file tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini mohon untuk bisa menjadi perhatian, jadi nggak perlu ada kekhawatiran ya Bapak Ibu. Baik, di penetapan sudah, kemudian dievaluasi juga sudah, di peningkatan. Nah, kita masuk ke menu peningkatan nih Bapak Ibu sekalian. Oh, pelaksanaannya ya. Nah, mudah-mudahan internetnya jalan. Nah, ini semuanya pelaksanaan ini ya, semuanya ini sudah nanti akan kelihatan terrecord dari BPDikti juga ya. Ini data dari BPDikti, data terkait dengan standar pengabdian masyarakat, dana institusi ini kebetulan belum ngelink kayaknya ya dari data politekniknya. Nah, ini masih kosong. Terus prodinya juga begitu. Nanti Bapak Ibu semuanya kelihatan di sini ya apa namanya akreditasinya dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini semuanya masalah prodinya segala macam ini data-datanya ada ya. Jadi pelaksananya akan kelihatan di sini. Kenapa pelaksananya itu kita tidak bisa input sendiri? Karena ada asumsi, bukan asumsi, yang pastikan bahwa secara bisnis proses dari aplikasi SPMI online ini
PD Dikti itu adalah menggambarkan proses pelaksanaan yang benar terkait dengan Tridharma pertama tentu saja. Lalu Dharma kedua, ketiga, itu praktek baiknya akan dilaporkan lewat mana? Silimtapmas, ya kan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon perhatikan sekarang harus ada sedikit alokasi sumber daya manusia Bapak Ibu sekalian dan sumber daya yang lain untuk membereskan PD Dikti dan Silimtapmasnya. Sayang banget Bapak Ibu di perguruan tinggi Bapak Ibu sudah ada penelitian, sudah ada pengabdian masyarakat yang baik, sudah ada praktik baik yang seperti itu, tapi tidak dilaporkan. Sayang sekali ya Bapak Ibu, gitu ya. Makanya di dalam pelaksanaan itu nanti di dalam standarnya itu apa indikatornya, tolong dilaksanakan dan kemudian dilaporkan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, nah itu apa namanya? Terkait dengan pelaksanaan ya. Tadi sampai evaluasi tadi kelewat sedikit ya. Di sini memang pelaksananya di buku pedomannya tidak dibahas secara ini karena memang ada dari PD Dikti peningkatan. Nah, kemudian saya masuk ke evaluasi ya. Nah, evaluasi Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ini tidak langsung terkait dengan PD Dikti tapi kita masuk ya, kita masuk manual, kita input lagi. Ada praktek baik atau mekanisme, ada temuan, ada rekomendasi peningkatan mutu. Nah, ini semuanya kalau memang ada, itu ada tautannya apa, kemudian tinggal seperti tadi ya, tanggal diperbarui dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini diperbarinya ini adalah kira-kira bulan Desember 2021 waktu dulu ya, di upload apa diunggahnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian evaluasi lain tadi ya, yang di sini yang apa namanya di teorinya juga tadi ada. Nah, evaluasi bisa survei Bapak Ibu sekalian ya, bisa survei, bisa apa namanya wawancara, bisa evaluasi diri. Ya, kita lihat di sini ada tempatnya Bapak Ibu sekalian ya. Ada di sini ya, tinggal klik di sini ya. Kemudian nah, nanti kalau sudah diisi dengan tautan terkait tanggal terakhir evaluasi yang dilakukan terkait dengan apa? Terkait dengan data ya, dengan data Bapak Ibu sekalian yang diunggah itu ya. Catatan evaluasinya ya. Nah, tinggal simpan saja. Oke ya, Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini hasilnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi gampang sekali ya, gampang sekali Bapak Ibu ya. Tidak ada yang berat atau perlu hardware yang berat, tinggal internetnya aja sama internet browsernya aja, boleh pakai Google Chrome, boleh pakai yang lain ya, boleh pakai internet apa namanya Windows Explorer, pakai Internet Explorer, silahkan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau nggak punya repository, pakai Google Drive, pakai Dropbox saja ya. Silahkan yang memang mahir di situ di bagian mungkin kalau saya biasanya pakai Dropbox Pak, boleh Pak, boleh. Atau saya sudah beli cloud Pak di AWS, oh silakan nggak masalah. Yang penting bisa diakses oleh orang yang masuk ke sini, ya akses secara umum ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah itu terkait dengan evaluasi. Jadi teorinya itu tadi seperti itu, tadi yang di teori ini ya Bapak Ibu evaluasi seperti ini ya. Di tempatnya juga sudah ditempatkan ya, jadi seperti ini evaluasi diri, survei wawancara. Nah, fungsi pengawasan yang terkait dengan fungsi organisasi silakan Bapak Ibu atur sebanyak-banyak dokumen yang Bapak Ibu silakan ya apa namanya tambahkan ya. Nah, kebetulan di Politeknik ini itu ada audit mutu internal oleh lembaga. Nah, sekali ini ada tambahan dia punya evaluasi ya. Selain internal, dia dilakukan oleh bukan bayar ya, tetapi mengundang auditor internal ya untuk mengaudit selain BNPT tentunya ya atau LAM ya. Minta tahunan nih ya dilakukan oleh pihak ketiga. Biasanya adalah lembaga sertifikasi ya, misalnya ISO dan seterusnya. Ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada tambahan lagi silakan Bapak, tinggal nambahkan ini bentuk evaluasinya apa, tautan terkaitnya apa, kapan terakhir dilakukan ya Bapak Ibu sekalian. Gampang sekali. Ya, gampang sekali. Yang terpenting teorinya tadi yang saya sampaikan di sesi pertama. Ya, perencanaan SPMI, pelaksanaannya, lalu evaluasi, pengendalian dan seterusnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Ya, saya kira ini cukup jelas lah ya. Nah, di peningkatan ya, jadi peningkatan, oke, evaluasi apa namanya, pengendalian dulu ya. Nah, pengendalian Bapak Ibu sekalian tinggal sama ya, tambahkan bentuk pengendalian ya.
Pilih pengendali. Di sini disampaikan Bapak Ibu, pengendaliannya sudah dikasih batasan Bapak Ibu, tinggal gampang sekali ya di sini ya. Tinggal milih aspek pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat ya, tentu saja yang SNDIKT Bapak Ibu. Terus kemudian tadi yang aspek-aspek yang lain ya. Silakan Bapak Ibu sekalian ini tinggal tambahkan di sini pengendaliannya. Oke, sesuai dengan teorinya, bagaimana pengendaliannya ya sesuai dengan manual mutu Bapak Ibu sekalian di masing-masing perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini yang terakhir peningkatan ya. Nah, peningkatan Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin di sini ada penetapan dokumen penetapannya. Yang pertama itu seperti apa, lalu kemudian ditingkatkan. Gampang ya. Jadi dokumen yang sudah ditingkatkan atau standar yang ditingkatkan apa? Tulis di sini, maaf, copy paste atau paste di sini linknya ya, tautannya. Gampang sekali. Lalu kapan dilakukan peningkatan terakhir. Bukan uploadnya ya Bapak Ibu ya, bukan mengunggahnya, tetapi adalah tanggal penetapannya ya, bukan upload ke sininya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya kira itu ya untuk pengantarnya. Mungkin lebih banyak diskusi kalau di sini supaya apa namanya. Saya kira itu ya. Nah ini banyak. Nah ada juga, nah ini contoh ya, bukan contoh, tapi saya jalankan sedikit bagaimana membuat akun, yaitu melalui PDDikti. Operator PDDikti sudah membuat akun namun tidak bisa mengisi, hanya bisa view. Ya, ini akun role-nya, ini harus admin PTS SPMI ya. Data tarikan PDD yang tampil tidak mutakhir. Saya ini, nah itu tadi ya perlu di refresh. Ya kadang-kadang itu malah profil institusi belum kelihatan. Jadi di grup tuh suka banyak yang bertanya, kenapa ini nggak muncul, kenapa ini nggak muncul. Tenang saja ya Bapak Ibu, itu pasti ada masalah update saja. Ya karena nggak tahu nih Pak Iksan ya bisa nambahkan atau Mas Prima gitu ya, memang tidak langsung waktu nyata atau real time, tetapi berdasarkan batch ya. Oke, nah sudah lengkap mengisi namun status khususnya di penetapan masih, nah ini belum divalidasi atau verifikasi tepatnya tadi ya. Nah, nanti ada verifikator. Verifikatornya adalah fasilitator wilayah ya. Saya sendiri juga untuk tahun 2022 ini belum dikasih akunnya sehingga belum bisa memverifikasi. Mungkin karena belum lengkap semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti pasti akan diverifikasi ya Bapak Ibu. Ada feed yang terus loading ketika akan diisi, berapa feed dan modul terus dikembangkan. Oke ya, mungkin memang karena tadi faktor update, atau juga karena memang ini aplikasi online yang masih mungkin ada versi betanya, yang kemudian versi benar-benar yang sudah reliable atau yang sudah fix gitu ya, sudah stabil. Ya, tentu saja Bapak Ibu, tapi data Bapak Ibu kemungkinan karena apa Bapak Ibu ada di Google Drive Bapak Ibu tidak akan hilang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah kehilangan data Bapak Ibu yang diunggah. Nanti kalau memang ada cache dan mudah-mudahan ini tidak, tinggal ngelingkan lagi saja seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran Bapak Ibu sekalian. Dan ini kami sedang memutarkan dokumen SP apakah menunggu selesai baru lapor ya. Di sini adalah hanya link storage saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu-nunggu, tidak perlu ngumpulin semuanya lengkap kemudian baru di-upload atau diunggah. Tidak perlu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu siapkan Google Drive kalau memang menggunakan Google Drive, kalau belum punya repository atau punya drive private drive yang dari perguruan tinggi masing-masing, silakan menggunakan Google Drive, disimpan dulu aja, dikumpulin aja itu file-filenya di situ Bapak Ibu. Nanti kalau udah memang sudah ini, silakan pelan-pelan diupload, diupload. Ya memang harusnya begitu Bu, enggak Bapak Ibu ya. Enggak seharusnya dikumpulkan jadi satu kemudian ini nanti itu malah membuat frustasi dalam tanda kutip ya, karena saking banyaknya. Tapi kalau oke, hari ini ada ya. Misalnya habis RTM nih, ada laporan tujuan laporan RTM, hasil RTM, diunggah Bapak Ibu. Jadi nggak usah menunggu nanti Pak Iksan, Pak Nanto, atau Mas Prima, atau Mbak Dian, ini ayo, dan terus. Atau sampai ada surat cinta dari Bu Paris misalnya ya. Siapa perguruan tinggi yang belum mengunggah SPMI online? Ya jangan sampai seperti itu. Ya, waktunya itu terus ya. Ini tidak terbatas saat ini yang saya ketahui ya, tapi nanti kalau memang diatur bahwa
harus ada kapan mulai upload, terus kemudian kapan diverifikasi gitu ya. Nah, itu yang pastikan ya. Tentu saja nanti adalah ya tanda yang penting adalah verifikasinya itu kapan gitu ya. Baik. Ternyata saya udah banyak juga ya Budian ya waktunya ya. Baik. Saya kira itu Budian ya. Satu lagi tadi yang belum saya selesaikan ya. Satu slide lagi kayak. Nah, ini sorry. Nah, untuk tautan YouTube, ya kebetulan saya belum bikin YouTube ya, tapi di YouTube itu sudah banyak sekali ya cara-cara membuat akun. Nah, kemudian tutorial cara pengisian laporan online ini dari Pak Hisar nih, boleh dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kurang lebih sama yang tadi saya sampaikan ya. Ya, kalau memang ini Bapak Ibu dapat informasi yang baik, yang positif dari link tersebut, dari YouTube tersebut, ya silakanlah untuk memberikan like sebagai ucapan terima kasih. Nah, terus kemudian, nah ini saya kira sudah saya jelaskan tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian, di SPMI tadi itu ada buku panduannya Bapak Ibu sekalian, tinggal di-download nih tadi yang apa namanya? Oh, sesi saya apa namanya berakhir ya ternyata. Oke, sebentar. Ya. Nah, sesinya berakhir. Nah, di sini kebetulan udah terakhir jadi ini ya, masuk download panduan ini akan muncul buku ini ya Bapak Ibu sekalian yang ini ya. Oke. Saya kira itu Budian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Pak Sasmito, terima kasih banyak. Ini paparannya sangat komprehensif ya Bapak Ibu, Sama-sama. dilengkapi juga dengan FAQ ya tadi, sehingga mungkin beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sudah terrepresentasikan ya. Baik, kita masih ada waktu 15 menit. Mungkin Pak Iksan mau ada yang ditambahkan? Terima kasih Mbak Dian, mungkin langsung ke sesi pertanyaan aja. Oh baik. Baik, di sini sudah ada yang raise hand ya, Bu Amalia. Bu Amelia, silahkan Bu Amelia. Iya, selamat sore Pak. Selamat sore Ibu Ya. Amelia. Iya betul Pak, saya mohon izin bertanya Bapak terkait dengan kebetulan kan kami ini sebetulnya perguruan tinggi akademik Pak, tapi kami punya 2 prodi vokasi Pak gitu ya. Nah Baik. ketika kami masuk ke laman SPMI itu kan masuknya ke akademik gitu ya Pak ya. Ya. Nah itu bagaimana kami melaporkan kinerja SPMI untuk vokasi kami ya Pak? Ya. Jadi begini Bu, kalau dilihat dari apa namanya SPM online itu Ibu Bu Amelia ya, itu belum membedakan antara akademik dan vokasi ya. Jadi akunnya memang satu ya kan, akunnya adalah dari perguruan tinggi misalnya universitas atau institut ya kan, atau sekolah tinggi ya Bapak Ibu Amelia. Ya, Nah, sama nanti kan akan ada muncul prodinya, lihat aja prodinya di situ. Ya kan, Ibu Amel. ya Jadi Pak. gitu ya Bu ya. Jadi belum ada apa namanya pemisahan tersendiri terkait dengan apa namanya untuk SPM online-nya ya, vokasi dengan akademik gitu Ibu Amel. Terima kasih Oh, Ibu Amel. baik Pak. Kemudian Pak, berarti untuk standarnya kami cukup masukkan atau tambahkan untuk standar-standar khas vokasi dalam standar kami begitu ya Pak? Ya, standar khas yang memang kan ada level yang institusi silahkan itu institusi samakan ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang berbeda tetapi jawabannya ada dalam satu dokumen itu ya silakan aja Ibu upload atau unggah dokumen atau tautkan dokumen yang sama, tetapi mungkin perlu digarisbawahi atau perlu dikasih tanda atau apa namanya dijelaskan gitu ya Bu Amel ya. Siap Pak. Betul. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Amel, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Amelia sudah jelas ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kemudian kayaknya yang Budian yang di chat ya, di chat Di chat. banyak. Sebentar saya cek dulu ya Pak ya. Karena tadi sih ada pertanyaan melalui chat namun sudah terjawab pada FAQ. Oke, baik kalau gitu ya. Karena memang itu frekuensi yang sering sekali ditanyakan ya. Iya. Mas Jadi Asmito, saya juga boleh satu, sudah Pak? banyak ini Budian sebenarnya ada FAQ yang banyak sekali saya himpun dari beberapa yang suka bertanya gitu ya. Kalau memang nggak ada nanti saya akan coba tampilkan. Tidak hanya SPMI online saja tetapi terkait dengan SPMI juga gitu.
Dan kebetulan juga di kemarin itu yang di apa namanya WAG-nya yang di non vokasi ya, itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang kemudian Betul, ya. ada juga di link deskripsi. Nanti Ya, kalau misalkan setelah kegiatan ini nanti kita buat WAG khusus vokasinya Baik. Pak. Mungkin Baik, dan siap, kami siap. minta nanti daftar pertanyaan dan jawaban dari Bapak ya, yang Bapak simpan itu. Boleh. Oh, Nanti saya akan ada share. Bapak Prianto, Pak. Ya, Saya silakan Mbak Pri. dari kampus mana karena tidak tertera ya. Silakan Pak Prianto. Baik, terima kasih Bu Dian. Kebetulan kami dari Akpindo, Ibu. Namanya kebetulan nggak ada, tapi Indo kayak ya. pernah ikut waktu itu, mungkin jadi nggak diundang, tapi saya ikut lagi karena pengen lebih jelas. Baik. Terima kasih Bu Dian. Semangatnya, Pak Selamat sore Pak Sasmito. Selamat sore Pak Prianto. Ya, kami dari Akpindo, Pak. Baik, silakan Pak Pri. Kalau menanyakan tentang teknis bisa, Pak? Silakan Pak. Jadi misalnya kami untuk penetapan di standar yang ditetapkan institusi, kemudian standar di aspek lainnya. Kemudian kami ngeklik untuk aspek keuangan, itu kan ada pilihan ada dan tidak ada, Pak. Ya. Kemudian saya klik tidak ada, tapi sebetulnya pengennya masih dalam proses, tapi sudah terlanjur tidak ada. Jadi munculnya bukan keterangan dalam proses, tapi munculnya 0 gitu. Udah terlanjur kami simpan. Kalau mau memperbaikin, gimana Pak caranya, Pak? Jadi jangan muncul tulisan 0, tapi masih dalam proses gitu, Pak. Karena sudah terlanjur ya Bapak ya. Iya, sudah terlanjur Nanti kami minta simpan. ke ini Pak. Nanti ya, karena itu memang kalau sudah terlanjur ya, nanti minta ke verifikatornya Bapak. Nanti kan ada verifikatornya ya. Tapi belum saat ini Pak Pri. Oh, Ya, gitu. tapi tenang aja Pak, nanti bisa diupdate kok Pak. Ya. Baik. Oh, gitu. Baik. Ya. Untuk yang kedua mungkin saya belum baca panduan sih, tapi mungkin perlu penjelasan. Misalnya kalau untuk penetapan kebijakan itu pasti Pak, kemudian standar ditetapkan juga ada. Kalau yang manual tadi infonya kemana Pak? Manual mutu? Ya, manual tadi kan ada pengaturan ya Pak ya. Di manual sebentar, saya akan masuk dulu sebentar ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Biar bisa apa namanya terbayang. Iya Pak. Bentar, saya share screen lagi ya Pak ya. Baik Pak. Sudah kelihatan ya Pak Pri ya? Ya kelihatan Pak. Ya. Nah, tadi kan ada, sorry, pengendalian ya Pak ya. Oke. Yang ini kah Pak maksudnya Pak? Ini untuk audit ya Pak kalau ini. Kalau yang Ya, yang audit. Kalau yang dokumen itu kan ada yang standar, kebijakan dan manual Pak. Yang manual itu yang saya masukinnya di menu yang mana untuk yang manual? Baik, sebentar Pak ya. Saya tadi sebenarnya sudah saya jelaskan Pak, cuma Iya. saya juga ya sebentar. Apakah di standar ditetapkan? Ini kan. Sebentar ya Pak ya.
Di teorinya tadi, sebentar Pak. Mestinya di pengaturan Pak, tapi kok nggak ada ya, sebentar. Nah ini Pak, sebenarnya di sini Pak, pengaturan pengelolaan SPMI Pak. Oh, baik, Pak. Ya, di sini kan tetap ini adalah pengaturan organisasi pengelolaan SPMI berarti manual, gitu ya Pak ya? Oh, ya Pak. Ya manual pelaksanaan, manual evaluasi, begitu ya Pak ya? Oh, ya, ya. Di Ya, peningkatan Pak ya. ya di peningkatan Bapak, itu Ya, diatur baik, di Pak. situ, ya Oh, ya. Bapak Ibu. Ya. Ya Terima Pak kasih Pri Pak. ya, khususnya ya Pak Ya, Pri. terima kasih Pak Sarjito. Sorry, jadi saya tadi agak apa namanya miss ini orientasinya. Jadi peningkatan itu diatur. Jadi Bapak Ibu misalnya di sini ya contoh. Nah, oh, sorry. Nah, di sini adalah mestinya adalah manual ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada contoh jaminan mutu untuk manualnya. Nah, itu diatur di pengaturan sini ya Bapak Ibu, Pak Pri ya. Tadi khususnya yang apa namanya Ya. yang bertanya. Siap ya Pak Pri ya, begitu ya Pak Pri. Terima kasih Pak Sarjito. Ya. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Priyanto. Dan selanjutnya ini Pak Priyanto belum di lower hand ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan lagi? Atau rasanya sudah cukup ya, sudah cukup jelas barangkali ini, sudah tidak ditanyakan lagi ya. Mungkin nanti setelah kegiatan ini baru muncul ya pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti kita bisa lanjutkan di WAG khusus vokasi ya, yang akan kita bentuk nanti pasca kegiatan ini. Tapi juga tergantung nih Bapak dan Ibu ketika mendaftar kemarin sudah lengkap ya datanya ya, nomor teleponnya ya. Karena kami akan ini ada pertanyaan baru Bu terkait dokumen siapa saja yang harus ada tanda tangan, mohon contohnya. Baik. Baik. Silakan Pak. Ya. Ya, saya akan coba apa namanya contohkan sedikit ya apa namanya mungkin dalam waktu 1 menit gitu ya kemudian ya supaya ini ya. Silakan Pak. Share screen. Nah, dokumen apa saja yang mesti adalah yang paling penting itu adalah kebijakan SPMI, Bapak Ibu sekalian ya tadi pertanyaannya. Nah, ini adalah misalnya ini adalah ada apa sebuah dokumen itu SPMI gitu ya. Nah, itu tanda tangannya ini harus ada SK-nya ya Bapak ya. Nah, kebijakan apa SPMI itu
Terus ini kan lampirannya ya. Nah, terus kemudian disahkan ya. Nah, di dalamnya itu sudah masuk macam-macam ya, dan kemudian apa saja nanti kalau ini kan kebijakan SPMI, kemudian yang ditambah lagi dengan manualnya SPMI, kemudian standar SPMI, dan kemudian formulirnya ya Bapak Ibu ya. Yang tadi yang bertanya Pak siapa atau saya lupa. Siapa yang bertanya Ibu Dian tadi? Bu Dian? Saya nggak ngelihat karena lagi screen share ya. Nah ini nanti ditandatangani sampai kalau perguruan tinggi swasta itu adalah sampai ketua yayasan. Nah kemudian kalau yang apakah dokumen macam-macamnya tadi gitu ya. Nah itu tadi sudah di dalam teorinya ya Bapak Ibu ya. Pak Denny, Pak Denny yang bertanya. Pak Denny ya. Nah Ya. gitu apa namanya Pak Denny ya. Semuanya sudah ada ya. Tapi kalau kita lihat dari organisasinya itu harus ada baik embedded maupun yang unit tersendiri. Dokumen SPMI-nya tadi ya, terus kemudian audit mutu internalnya ya, Pak Denny. Saya kira itu Bu Dian bisa menjelaskan. Ini kebetulan saya bisa memberikan contoh, kemarin ada pertanyaan terkait dengan dokumen kebijakan SPMI. Baik, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Nampaknya waktunya juga sudah Ya. habis ya, sudah di jadwal kita sudah jam 16 ya Pak ya. Baik. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi mengingatkan nanti jika kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul pasca kegiatan, nanti bisa kita lanjutkan di WAG yang akan kita bentuk ya Bapak Ibu, khusus SPMI Vokasi LL Dikti Wilayah 3. Baik, Pak Sasmito, kami dari LL Dikti Wilayah 3 mengucapkan terima kasih. Selanjutnya mungkin akan ada sebentar ya. Kami dari LL Dikti Wilayah 3 mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan ilmu yang di-share dari Pak Sasmito ya. Semoga ilmu ini dapat menambah dapat meningkatkan ya mutu meningkatkan mutu SPMI Bapak dan Ibu perguruan tinggi vokasi. Selanjutnya Pak Iksan mungkin mau menutup. Baik, terima kasih Bu Dian. Pertama kami ucapkan terima kasih Pak Sasmito atas seluruh materi dan inspirasi ya yang Bapak telah berikan selama kurang lebih 2 jam ini. Dan kembali kami ingatkan kepada Bapak Ibu, tadi mungkin Bu Paris sudah sampaikan mengenai kewajiban ya dan betapa pentingnya SPMI ini baik untuk penggunaannya di dalam keseharian operasional perguruan tinggi Bapak Ibu maupun kebutuhan akreditasi. Nah, jadi untuk lebih disiplinnya waktu, tadi kami sudah merapatkan bahwa peserta yang sudah hadir pada hari ini kami minta untuk mengisi SPMI paling lambat tanggal 30 Juni. Jadi kita ada waktu kurang lebih 1 bulan. Nah, jika nanti Bapak Ibu ada kendala, setelah ini kan kami akan membentuk WhatsApp group. Nah, Bapak Ibu bisa berkoordinasi lebih lanjut di WhatsApp group tersebut. Nanti mohon izin ada Pak Sasmito juga ya Pak ya nanti di WhatsApp group tersebut. Siap Pak Iksan, siap membantu dengan senang hati. Ya. Dan komitmen Ibu Kepala juga bagi Bapak Ibu yang masih tetap mengalami kesulitan baik secara teknis ataupun substansi, kami persilahkan untuk datang ke LL Dikti. Nanti kita bisa bikin janji lewat WhatsApp group tersebut. Nanti kami di bawah itu ada ruang konsultasi. Nanti kita bisa menyelesaikan kendala-kendala apa yang Bapak Ibu hadapi dalam pengisian halaman. Dan sekali lagi tadi yang terpenting sekali Pak Sasmito sudah sampaikan, untuk pengisian ini Bapak Ibu tidak perlu menunggu sempurna dulu. Jadi kalau saat ini sedang dilakukan pembaruan ataupun menambahkan yang misalnya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan sebagainya, itu tidak perlu menunggu selesai. Jadi Bapak Ibu melaporkan saja SPMI yang existing. Nanti karena itu sifatnya adalah link Google Drive, isinya itu bisa berganti-ganti. Karena kan memang SPMI ini sangat dinamis ya Pak Sasmito ya. Jadi tidak satu kali buat kemudian selesai. Memang dokumen SPMI yang ideal itu justru sering berganti-ganti. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih Pak Sasmito. Sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah standby bertugas pada sore hari ini. Dan terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Ibu yang sudah setia
ikut acara ini sampai dengan selesai dan tetap berkomitmen untuk meningkatkan mutu di wilayah 3. Mungkin itu dari kami. Kami mohon izin pamit. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Ya terima kasih semuanya. Maaf, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Izin lihat, Pak. Sampai ketemu di WA Group. Terima kasih banyak Ya. Terima Pak. kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tim SPMI LL Dikti 3 Terima Dikti kasih, Pak Monas. Sas. Terima kasih. Terima kasih Pak Sas.